Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian di Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semuanya. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Pujilah nama Tuhan yang Maha Agung. Segala kemuliaan dan hormat bagi nama. Beribadahlah kepada Tuhan yang Maha Suci. Sucilah kepada Tuhan dan perhiasan kekudusan. Tunduklah kepada Tuhan yang Maha Mulia. Mengikuti setiap perintahnya dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada minggu ini adalah hormat kepada Allah dan kuduskanlah hari Sabat. Melalui tema ini, kita menyadari bahwa Allah patut untuk kita sembah dan dihormati. Sebab Allah lah sang sumber kehidupan. Tanpa Allah, kita tidak napas kehidupan dalam dunia ini. Dan tanpa Allah, sang pencipta, yang pemeliharaan dunia ini, Dia berkarya menciptakan segala ciptaannya yang baik adanya. Mari bersama menghormati Allah dan mengkuduskannya hari Tuhan Allahmu, seturut dengan apa yang dinyatakan dalam Keluaran 20 ayat 7 dan 8 yang demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
dengan sembarang. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di tengah segala kegembiraan, Tuhan hadir. Di tengah segala kesukaran dan kegamangan hidup kita, Dia hadir. Ia mengulur tangannya dan tak membiarkan terjatuh, tergeletak. Tuhan selalu hadir, melindungi. Namun, seringkali kita lupa menghormati dan mengucap syukur. Kini mari kita segala kerendahan hati, kita memiliki sikap kita dan merenungkannya di dalam doa pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku dan menyadari kelemahan diri kami. Ampuni ketika kami tak jarang melalaikan perintah-Mu, tidak menghormati-Mu Tuhan, dan tidak bersyukur untuk segala perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup kami. Dengan segala kerendahan, kami mohon pengampunan-Mu dan perbaharuilah hidup kami, agar kami kelak dapat bertindak seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yesaya 43 ayat 1 yang demikian bunyi. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaga
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin terus menjadi suluh yang bersinar, yang menerangi sekitar kami. Kami ingin belajar dari firman-Mu, agar suluh kami terus menyala dan bersinar. Tuhan menolong kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan melakukannya di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 11. Keluaran pasal 20 ayat 7 sampai 11. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Jemaat sekalian, hari ini kita kembali belajar tentang dasa firman, datsa tita, yaitu ke-10 firman. Hari ini bicara soal hormat kepada Allah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, kalau kita membaca Keluaran 20 tentang dasa tita, apa maksud utama dari dasa tita ini? Dari 10 perintah ini, apa maksudnya? Maksud dari 10 firman Tuhan atau dasa titah ini ada dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 atau Keluaran pasal 5 ayat yang ke-6. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan. Jadi saudara-saudara, dasar utama dari dasa titah adalah Tuhan mengatakan dialah Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati padang gurun penderitaan. Sehingga mereka sebagai orang yang sudah disertai dan dipimpin harus menata kehidupannya dengan baik. Jadi itulah maksud utama. Lalu apa dasarnya? Apa dasar perintah Tuhan itu? Dasar dari setiap perintah Tuhan itu, kenapa harus dilakukan? Karena sebagai peringatan akan Allah yang membebaskan dan menebus. Jadi karena Tuhan sudah membebaskan dan menebus mereka dari perbudakan di Mesir, maka mereka harus melakukan 1, 2, 3, 4 dan sampai 10. Jadi Tuhan berfirman pada waktu itu sebagai penyelamat dari perbudakan dan memimpin melewati padang gurun. Padang gurun adalah tanda ketidakpastian hidup dan belenggu kekacauan hidup. Jadi dasar dari setiap perintah mereka lakukan, karena mereka ingin mengingat Tuhan adalah pembebas dan penebus. Tuhan telah menyelamatkan mereka dari tanah perbudakan, bahkan memimpin mereka 40 tahun melewati padang gurun yang tidak pasti mau kemana tujuannya.
Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami penderitaan, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka harus berperang. Enggak pasti. Dan juga belenggu, tempat kuasa kekacauan. Itu dasar melakukan firman Tuhan. Melakukan 10 firman Tuhan itu. Jadi pemikiran yang menjadi dasar yang direnungkan dari Dasatita adalah Dasatita yang Tuhan berikan kepada umat bukan menjadi beban, tetapi menjadi pedoman hidup yang diberikan Tuhan sang pembebas dan penyelamat. Kenapa pedoman hidup, Bapak Ibu sekalian? Bangsa Israel selama 400 tahun di Mesir itu adalah budak, tukang kayu. Mereka bekerja tukang bangunan, mereka budak yang sama sekali mungkin tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Dan hidup mereka semeraut saja. Harus ditata dengan baik, harus diatur dengan baik, dengan peraturan-peraturan supaya menjadi bangsa yang baik. Jadi bukan beban yang harus dilakukan, tapi pedoman hidup yang harus menata kehidupan dengan lebih baik. Itu sebabnya Israel harus karena sudah dilepaskan dari perbudakan, maka dengan segala konsekuensinya harus melakukan perintah Tuhan itu. Tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan dengan melakukan kehidupan yang sesuai dengan tatanan dan aturan Tuhan. Itu sebabnya sikap apa yang diharapkan dari bangsa Israel di dalam menata kehidupan, di dalam Dasatita itu. Israel diajak supaya bersyukur atas kebaikan Tuhan dan bersama dengan Allah berjalan kepada kebebasan dan kehidupan. Jadi kalau bangsa Israel tidak menyebut Allah dengan nama sembarangan, mereka merayakan hari Sabat, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina dan sebagainya, karena mau menyatakan kebaikan Tuhan, mau bersyukur Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu bersama dengan mereka berjalan selama 40 tahun kehidupan. Jadi mereka mensyukurinya dengan melakukan Dasatita. Dan dia setelah diangkat dari lumpur perbudakan, dan sewajarnya mereka juga membebaskan orang lain dari perbudakan dan juga dari lumpur itu. Sehingga ada banyak aturan-aturan supaya menolong orang lain dan sebagainya. Itu inti dari Dasatita. Sangat menarik, sangat dalam kalau kita refleksikan buat hidup kita. Jadi kita beribadah karena bersyukur atas kebaikan Tuhan yang bersama dengan kita berjalan di hari-hari yang lalu. Yang telah memimpin kita, membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Kita belajar yang pertama, Keluaran pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara-saudara, siapa nama Tuhan orang Israel? Nama Allah dikenal dengan sebutan Yahweh. Tapi karena mereka tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan, mereka nggak berani menyebut nama Yahweh, lalu digantilah dengan kata Adonai, artinya Tuhan. Jadi mereka menyebut Tuhan dengan Adonai. Lalu mereka berhadapan juga dengan dewa-dewa di sekitar Palestina. Misalnya Baal Berit itu di Sikhem. Misalnya Baal Peor di Moab. Baal Parisim dan Baal Zebut itu di Palestina. Jadi mereka itu berhadapan dengan banyak Baal-Baal dan mereka membandingkan bahwa Allah mereka jauh lebih hebat. Lalu mereka menyebut dengan kata Elohim, Allah, di atas segala Allah. Kata Baal, saudara-saudara, itu dipakai kata artinya itu suami. Istrinya adalah tanah. Jadi mereka menyembah Baal sebagai dewa buat mereka. Nama Yahweh itu akulah aku. Imam Israel dan penafsir bahasa Ibrani modern menerjemahkan akulah aku Yahweh itu dengan istilah Yahweh itu berarti aku besertamu. Aku bebas menyertaimu, tak terbatas, dapat diandalkan. Jadi bangsa Israel itu menyembah Tuhan, mereka menyebut nama Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan, menyebut Yahweh dengan mengatakan engkau Yahweh adalah Tuhan yang beserta dengan aku, yang tak terbatas kuasamu.
dapat diandalkan oleh hidupku. Apapun yang kuhadapi, terbukti 40 tahun kau menyertai aku di padang gurun penderitaan. Itu sebabnya nama ini bagi bangsa Yahudi selalu mengingatkan, dialah Allah yang membebaskan dan menyelamatkan dari perbudakan di Mesir. Itu sebabnya namanya harus dihargai, dihormati, bahkan mereka tidak berani menyebutnya dengan Yahweh, tapi Adonai. Jadi Allah Yahweh ini adalah bebas, dia sendiri dia telah memutuskan menyertai bangsanya. Dia menjadi sekutu orang Israel, memilih bangsa Israel dan menyertai dan membimbing di dalam sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Sehingga mereka selalu setia, mereka selalu penuh kasih menyertai mereka. Itu sebabnya Tuhanlah yang selalu mereka harapkan. Mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Itulah pengakuan mereka. Saudara-saudara, sampai sekarang orang Israel di seluruh dunia itu pasti 1 tahun sekali dia pulang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Bait Allah atau tembok ratapan. Tembok ratapan itu bekas Bait Allah, itu tempat kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Ulangan pasal 12. Jadi mereka selalu berziarah ke sana. Kalau kita seperti Mazmur, misalnya Mazmur 127 dan sebagainya, ada nyanyian ziarah. Itu mereka bernyanyi sampai pergi, sampai ke Bait Allah. Jadi kita sayangkan mereka mendaki ke Bukit Sion sambil bernyanyi untuk bertemu dengan Allah yang agung. Mereka menyanyikan, Tuhan adalah Tuhan yang menolong aku, yang membebaskan aku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung Sinai artinya di mana Tuhan menyertai, memberkati dengan dasar firman. Sehingga aku menjumpai Tuhan di Bait Allah. Luar biasa sekali pengakuan mereka kepada Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu sekalian mereka lakukan, membaca Mazmur-Mazmur ketika mereka berziarah ke Bait Allah. Kenapa sebabnya mereka dilarang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Tuhan bangsa Israel mau ditegaskan bahwa nama Tuhan Allah menyatakan siapa Allah. Bukan asal sebutan atau bukan asal panggilan yang seenaknya bisa dipanggil dan juga disebut. Nama Allah menunjukkan natur, sifat, dan keberadaan Allah. Keberadaan Allah adalah kekal, tidak berubah. Dia sumber segala keberadaan yang lain. Allah itu sebabnya adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Itu sebabnya dia harus dikuduskan dan dimuliakan oleh umat. Sehingga mereka tidak berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Alasan yang lain karena di sekitar orang Israel nama dewa-dewa mereka seringkali disikapi secara takhayul. Banyak umat bangsa-bangsa kafir yang lain atau bangsa suku-suku dengan dewa mereka memperlakukan dewanya seperti penguasa dewa. Jadi mereka memanggil-manggil nama dewa mereka dan dijadikan penguasa dan memaksa dewa-dewa mereka untuk mengalah kepada keinginan mereka. Jadi bisa minta apapun dan mengatur dewa-dewa itu. Ini mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Sehingga kita tahu seringkali untuk melakukan apa yang dia mau. Jadi mereka seringkali sungguh-sungguh memaksa Tuhan untuk apa yang mereka inginkan. Ini mempengaruhi kehidupan Israel. Sehingga seringkali mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah kepada berhala-berhala lain. Nah itu sebabnya saudara-saudara, Martin Luther mengatakan kita harus takut dan mengasihi Tuhan supaya kita tidak mengutuk, bersumpah, membaca mantra dan berbohong atau menipu dengan menggunakan nama Tuhan di dalam setiap waktu dan menyembahnya. Kita harus terus-menerus dengan doa, pujian dan syukur. Nah, saudara-saudara, apa relevansinya buat kita? Dalam sejarah dunia, ada kaisar, raja-raja, diktator yang merasa lebih tinggi dari Tuhan. Yang merasa tinggi dari gereja. Seolah-olah apa yang dilakukan itu direstui, dilindungi oleh Tuhan dan memakai nama Allah untuk mempertahankan kekuasaannya. Ada banyak itu terjadi pada pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin mempertahankan kekuasaannya
dengan atas nama Tuhan. Dan ada banyak juga mungkin di antara kita masih saat ini suka memerintah, bawahan kita mungkin seakan-akan kehendak, sudah pasti kehendak Tuhan. Memakai nama Tuhan untuk meraih kekuasaan. Di kalangan gereja juga tidak lepas dari hal itu, menyamakan tindakan-tindakan pemimpin gereja, kata-katanya sebagai kehendak Tuhan dan sabda Tuhan. Ini maunya Tuhan. Bahkan di dalam praktek doa, ada penyalahgunaan nama Tuhan. Ada yang menganggap doanya seperti perintah. Jika nggak dikabulkan, menjadi marah dan putus asa. Sehingga nggak mau lagi berhubungan dengan Tuhan. Sama dengan para dewa-dewa, orang-orang primitif. Dia menghina patungnya dan membuangnya dan mencari penggantinya kalau dewanya itu tidak sesuai dengan dirinya. Jadi saudara-saudara, kita diajak memuliakan nama Tuhan. Dengan memajukan harkat manusia, menyebut nama Tuhan berarti kita sungguh-sungguh hidup terus-menerus seperti gambar Allah. Memuliakan Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, berarti berusaha mengetahui kehendak Allah dan melaksanakan kehendak Allah. Sehingga dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, Tuhan berkata, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu. Memuliakan nama Tuhan berarti melaksanakan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, hari Sabat berarti hari perhentian. Hari Sabat dalam bahasa Ibrani berarti istirahat, berhenti. Yang pertama, istirahat. Ayat yang ke-11. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Allah sendiri beristirahat pada hari ke-7. Hari Sabat diberikan supaya sungguh-sungguh umat Israel ada juga dalam tatanan penciptaan Allah. Allah telah menetapkan hari perhentian. Kejadian 2 ayat 3 mengatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Apakah Allah capek? Wah, udah 6 hari kerja tiap hari menciptakan langit dan bumi. Sudahlah istirahat hari ke-7. Dia nggak capek Bapak sekalian. Dia nggak letih. Tapi apa yang dia lakukan? Lalu Allah memberkati hari ke-7. Dia nggak bilang lalu Allah capek di hari ke-7. Nggak bilang begitu. Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskan. Setelah semuanya baik, sehari pertama sampai hari ke-6, lalu Tuhan menguduskan, memberkati hari itu pada hari ke-7. Hari Senin sampai hari Sabtu kita berjuang capek-capek, berjuang letah lesi. Hari Minggu Tuhan memberkati dan menguduskan kita. Jadi hari Sabat juga mengingatkan Israel bahwa umat yang telah dibebaskan itu sewajarnya menyadari kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan cara ambil bagian pada istirahat pencipta dan memperbaharui dirinya sebagai gambar Allah. Kita beristirahat pada hari Minggu untuk kita sungguh-sungguh kembali memperbaiki kehidupan kita. Kita memperbaharui diri kita. Kita ngecas lagi hidup kita supaya ada kesegaran. Jadi Allah tidak capek. Allah tidak perlu istirahat karena kelelahan fisik. Allah memilih untuk beristirahat, untuk berhenti karena ini memberikan kepada kita contoh apa yang harus kita lakukan. Kita butuh istirahat untuk kesehatan kita. Kalau Anda tidak beristirahat dengan cukup atau dengan baik, maka Anda bisa mendapatkan gangguan kesehatan. Sabat itu memulihkan tubuh, mengarahkan kembali roh kita, menyegarkan kembali relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan dengan Tuhan.
Allah memberikan kita hari perhentian, maka kita memberikannya kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada ciptaan yang lain untuk beristirahat. Menenangkan diri, supaya segar lagi dalam berjuang Senin sampai Sabtu. Lalu yang kedua, kebebasan. Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai yang ke-15. Sabat berhubungan dengan pembebasan dari perbudakan. Kita lihat kitab Ulangan, atau sama juga dengan kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Harus ada istirahat. Dalam kitab Ulangan ditambah lagi, keledaimu, lembumu, semua harus istirahat. Nggak bisa, mereka harus bekerja terus menerus. Jadi kebebasan itu juga menyangkut soal hari Sabat. Sabat berhubungan dengan pembebasan dari perbudakan. Dulu mereka budak di Mesir. Sekarang kalian bukan budak lagi, tapi sudah bebas dan sudah merdeka. Hari Sabat adalah hari merayakan pembebasan dari perbudakan dosa. Merayakan kebebasan dari tanah perbudakan di Mesir. Mereka membayangkan, di Mesir 400 tahun mereka harus ditindas. Mereka diperlakukan tidak manusiawi di Mesir. Lalu mereka harus melewati padang gurun. Mereka harus melewati perjuangan. Dan di hari Sabat itu mereka mensyukuri, mereka bersorak-sorak menyambut hari kemenangan. Seperti kita mungkin bebas dari corona, walaupun masih pakai masker. Bebas sekali. Suasana seperti ini saya rindu sekali. Dari zaman waktu kebaktian mulai 10 orang, 15 orang, 20 orang. Aduh, sepi sekali, kursi ini kosong cuma beberapa orang. Dan rasanya tadi pagi, wah saya juga merdeka. Tadi pagi sudah mulai 700-an gitu. Hari ini juga banyak lagi. Rasanya tuh bebas sekali, happy sekali. Merayakan semuanya itu, mensyukurinya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan melewati semuanya dengan baik. Kita 2 tahun setengah, Israel 40 tahun Bapak Ibu sekalian. Apa rasanya Bapak Ibu sekalian? Nah 40 tahun Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel itu merayakannya dengan 2 ayat dalam kitab Bilangan yang setiap minggu kita dengar. Kalau kita sebelum kita pulang kita dapat berkat. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Itu kesimpulan 40 tahun. Jadi saudara-saudara, motivasi firman yang ketiga ini karena manusia punya hak atas istirahat. Allah mau menjamin hak itu. Sesama manusia tidak bisa dipakai sebagai robot sampai dia usang dan dibuang. Seperti membuang sendal jepit. Manusia tidak berhak bertindak menjadikan sesamanya itu seperti benda. Jadi Sabat berarti orang harus hidup sebagai manusia gambar Allah. Jadi tujuan Sabat adalah kebebasan. Itu sebabnya Kaisar Konstantin menetapkan agama ketika dia masuk Kristen. Dia menetapkan hari Minggu sebagai hari bebas kerja dan sampai sekarang berlangsung. Supaya merayakan Sabat, hari kemenangan Kristus yang telah menang dan bangkit. Jadi saudara-saudara, apabila kita tidak pernah lelah, beristirahatlah pada hari yang ke-7 sudah penciptaan itu. Apabila Allah yang tidak pernah lelah beristirahat pada hari yang ke-7 sesudah penciptaan. Apalagi manusia yang hidup dalam kelelahan bisa mendapat waktu istirahat hari ke-7. Jadi saudara-saudara, hari ke-7, hari Sabat, marilah kita siapkan baik-baik. Kita siapkan dari pagi-pagi dengan baik, kita dengan penuh sukacita, kita datang kepada Tuhan, menyegarkan jiwa kita, membangun lagi relasi dengan Tuhan dan sesama. Itu nikmat sekali, itu gembira sekali. Saya kok hari Minggu rasanya gak capek. Khotbah 4 kali, dulu ya 3 kali. Hari ini saya mungkin habis ini ada penerimaan jemaat, lalu ada gladi resik, lalu nanti ada percakapan, lalu ada rapat, mungkin sampai malam. Tapi gak capek Bapak sekalian ya. Kemarin berapa kali mimpin gak capek rasanya. Kalau kita mengalaminya dengan penuh sukacita. Jadi kita harus sungguh-sungguh punya waktu istirahat. Itu sebabnya pendeta istirahatnya besok ya. Bapak Ibu kerja,
saya istirahat ya. Jadi saya kadang-kadang jalan kemana gitu, istirahat. Kalau hari Minggu nggak mungkin istirahat saya, hanya Bapak Ibu dan istirahat ya. Ingat, kalau pendeta Senin istirahat ya. Yang ketiga, pengudusan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kata kudus itu dikhususkan. Berarti hari Sabat Bapak Ibu sekalian itu hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Tadi ada lagu pembukaan. Hari Minggu, hari untuk Tuhan. Jadi hari yang kita khususkan buat Tuhan. Hari Sabat adalah hari dikhususkan untuk Tuhan. Inilah fungsi utama dari ibadah Minggu. Kita kumpul bersama di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan, bersyukur atas semua pemberian Tuhan dari Senin sampai Sabtu, untuk menyembahnya dan bersyukur. Bahkan juga kita beribadah membawa segala kesalahan kita kepada Tuhan supaya diberikan pengampunan. Kita datang mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan banyak tentang hidup kita di hari-hari yang lalu. Kita bertanya soal pergumulan hidup kita, soal penderitaan hidup kita, keputusasaan kita di sepanjang hari yang kita lalui. Dan Tuhan membuka tangannya untuk menyambut kita. Jadi hari Minggu, hari Sabat kita datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita, kita bawa segala dosa kita. Kita datang kepada Tuhan mungkin dengan penderitaan kita, dengan keputusasaan kita. Percayalah, pasti ada jalan yang baik yang Tuhan berikan. Jadi sebagai umat Tuhan selalu beribadah atau menguduskan hari Tuhan. Karena menguduskan hari Minggu berarti kita keluar dari lorong-lorong yang sempit yang menyesakan hidup dan masuk ke dalam ke lapangan luas yang melegakan jiwa kita. Lalu kita muncul dari lumpur dan bernafas lega dalam kesegaran karena bertemu dengan Tuhan dalam karya kehidupan. Saudara-saudara, Andries Knivel, seorang teolog dan penulis dari Lembaga Penyiaran Injili Belanda, dia menulis dalam blog terbarunya dengan judul, "Apakah setelah Corona orang percaya masih akan ke gereja tiap minggu?" Ada kekhawatiran tentang apakah orang percaya setelah Corona tiap minggu masih datang ke gereja, ataukah mereka akan tergoda untuk diam di rumah saja dan melihat secara online kebaktian menarik dari jemaat lainnya. Saudara-saudara, mungkin betul, mungkin tidak. Tapi saya bersyukur hari Minggu ini lebih banyak yang datang daripada minggu yang lalu, daripada waktu-waktu yang lalu sebelumnya. Berarti ya sedikitlah yang tergoda ya kebaktian online yang lain. Sedikit ya, sedikit. Ya saya pikir sedikit lah ya dengan banyak yang saya akan datang. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang takut ke gereja, padahal sudah berani pergi ke mall dan jalan-jalan. Mungkin di gereja banyak virusnya daripada di mall atau di kota-kota lain. Tapi betul juga sih Bapak Ibu sekalian ya. Waktu 2 tahun setengah ini masa pandemi ini Bapak Ibu sekalian, saya pergi ke rumah duka, ngurusin jemaat yang sakit. Wah pokoknya udah kemana-mana saya itu ya. Tapi nggak pernah Corona itu menyentuh saya. Dia takut sama saya Corona itu ya. 2 tahun setengah saya macam-macam belusukan kemana-mana, menolong jemaat yang sakit segala macam. Wah itu. Jadi kalau pagi-pagi juga, saya kalau pagi-pagi buka HP Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau ada jemaat bilang, Pak, gitu. Kalau dia udah nulis Pak, berarti saya tahu itu kena Corona. Banyak Bapak Ibu sekalian, ratusan sebab jemaat yang kena. Pasti kalau pagi-pagi, Pak, wah ini saya tahu nih jemaat saya kena nih ya. Gimana, di mana gitu, langsung ditanya begitu. Udah dapat obat atau belum gitu ya. Itu jadi kemana-mana saya tuh nggak kena-kena. Bulan lalu saya cuti ke Jogja ya. Dan kebetulan memang ketemu saya dengan pendeta-pendeta emeritus gereja tertentu. Pulang dari sana, karena ada baptisan anak, coba cek. Ternyata dapat oleh-oleh Corona dari jalan-jalan. Ya. Makanya lagi melayani nggak kena, jalan-jalan kena. Ternyata di gereja virusnya sedikit daripada di luar ya. Jadi jangan nggak pernah datang lagi ke gereja. Jangan online tapi onsite. Karena kita merayakan hari Tuhan. Kita menyegarkan jiwa.
Kita sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Tuhan. Bersyukur apa yang sudah kita alami di hari yang lalu, bahwa Tuhan menyertai kita dan memimpin kita. Tuhan memberkati dan kita terus berjuang supaya kita dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Umat diundang untuk berdiri, dan marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Hari ini hari Sabat Tuhan. Hari kita dibebaskan dari perbudakan dosa oleh Kristus yang telah mati, bangkit dan menang. Hari ini kita merayakan kemenangan Kristus. Hari kemenangan kita dan pembebasan kita. Sehingga kita hidup dan mendapatkan hidup yang kekal. Hari ini kita rayakan itu. Supaya kita terus disegarkan, terus berrelasi dengan Tuhan, bersyukur untuk karunia Tuhan. Tuhan yang telah bangkit dan menang, ada bersama dengan kita. Pagi ini, dalam doa kita, Bapak Ibu diberikan kesempatan berdoa secara pribadi. Naikkanlah rasa syukur untuk pimpinan Tuhan selama ini. Mungkin hari ini kau datang dengan kekecewaan, dengan kesedihan. Mungkin datang dengan masa depan yang gak jelas. Untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita. Kita datang dengan dosa kita. Mungkin kita datang dengan penderitaan kita. Kita datang dengan kegembiraan kita, keberhasilan kita. Mari sampaikan kepada Tuhan. Minta kepadanya. Dia mau mendengar dan menolongmu. Berdoalah. Tuhan, dengarkanlah doa-doa pribadi kami, curahan isi hati kami, bahkan curahan dari roh kami ketika kata tak berucap. Kami percaya roh kami juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkan, kuduskan dan kabulkan. Berikan kepada kami iman yang teguh. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan.
Kau sudah memberikan hidupmu bagi kami. Dengan penderitaan, dengan salib, agar kami hidup. Kami percaya hidup kami yang sudah dibayar dengan darah-Mu itu, dengan salib itu, dengan kematian-Mu. Enggak mungkin Tuhan akan sia-siakan. Tak mungkin Tuhan akan tidak menjaga kami, tidak akan menyertai kami jika kami terus berpegang pada Tuhan. Tuhan, kami ingin terus mengandalkan Tuhan. Kami terus ingin dekat dengan Tuhan. Kami ingin terus menguduskan-Mu dan memuliakan-Mu di hari Sabat-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, sehingga boleh mendatangkan berkat untuk kehidupan ekonomi keluarga. Kami yang terus bergumul di tengah-tengah pekerjaan usaha, Tuhan tolong kami, agar kami boleh mendapatkan yang baik. Tuhan, kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Kau memberkati majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, simpatisan, agar kami juga boleh terus bahu-membahu sebagai gereja yang sungguh-sungguh tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tapi memuliakan Tuhan. Kami selalu ingat dan menguduskan hari Sabat dengan sebaik-baiknya, agar setiap kami mengalami kesegaran, mengalami sukacita, dan bertemu dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami. Kau memberkati pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat sungguh-sungguh memerintah dengan baik dan dengan bijaksana. Kiranya kasih-Mu menyertai dan memberkati. Tuhan, terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk semua cinta kasih-Mu, untuk semua penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami selalu ingin rayakan itu. Kami akan selalu puji itu. Kami wujudkan dalam seluruh kehidupan kami, hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan yang didasari pada firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan QR Code yang tertera di layar ini atau di depan kursi masing-masing. Bagi jemaat yang saat ini hadir dan hendak menyampaikan persembahan secara langsung, dapat memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas kebaktian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan di
sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini Engkau memberikan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang kami nikmati, yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tetap mau serahkan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa permohonan kami ini. Amin. Kita bersyukur karena kasih Allah tidak pernah berubah. Ia senantiasa menyertai dan melindungi kita. Ia selalu menaungi kita dengan sayap-Nya yang kudus. Tidak pernah dibiarkannya kita berjalan sendirian. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menyandarkan diri kepada-Nya dan membangun relasi yang intim dengannya melalui doa-doa yang kita panjatkan. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.